Bertumbuhkanlah penyelamat sehingga kejujuran berkembang. Bergembiralah dan bersukarialah, hai Sion baru, sebab rajamu akan datang. Ia lemah lembut, ia datang untuk menyelamatkan kita. Bertobatlah, hai seluruh bangsa, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Pada zaman Maharaja Agustus menjabat kaisar di kota Roma, dan pada zaman pemerintahan Raja Herodes saat itu, malaikat diutus Allah ke suatu tempat di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bernama Maria. Maria adalah seorang gadis yang bersahaja dan suka melakukan kebajikan-kebajikan. Siang malam Maria berdoa, mohon kepada Tuhan agar mengutus Sang Penyelamat. Suatu hari, ketika Maria sedang berdoa, datanglah malaikat Tuhan menyampaikan warta sukacita kepadanya. Inilah kisah perwartaan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Tuhan, janganlah terlambat. Hapuskanlah dosa umat-Mu dan selamatkanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Jangan takut Maria, Allah berkenan padamu. Engkau akan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Yesus Sang Terkasih. Dia akan menjadi raja atas kaum Yakub, tahtanya abadi selamanya. Bagaimana hal ini akan terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah menaungimu. Putra yang engkau lahirkan adalah kudus dan akan disebut Sang Putra Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut katamu. Yusuf merasa bimbang dan ragu mengambil Maria sebagai istri, karena sebelum berumah tangga ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Yang
kuasa, lihatlah hambamu ini dalam kesedihan meliputi hatiku. Maria perawanku cinta, mengandung aku tak tahu. Tolonglah ya Tuhan, beri jalan hambamu. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, sebab buah kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Ketika hampir tiba Sang Penyelamat, Maria akan melahirkan putranya. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu maklumat seperti yang akan disampaikan oleh prajurit Romawi ini. Karena Yusuf suami Maria dari keturunan Daud, maka pergilah mereka berdua ke kota Daud nenek moyangnya untuk mendaftarkan diri. Di Betlehem tibalah saatnya Maria melahirkan putranya. Lahirlah seorang anak laki-laki dibedung dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan di dalam kandang hewan, sebab tidak ada tempat bagi mereka. Yesus dilahirkan di suatu padang rumput, para gembala masih terjaga menggembalakan domba-dombanya. Tampaklah serombongan malaikat yang mewartakan kabar sukacita tentang Yesus yang lahir di sebuah kandang hewan. Saka, adakah Saka? Saka?
kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, inilah tandanya, kamu akan melihat seorang bayi yang terbungkus dengan kain dan terbaring dalam palungan. Kawan-kawan, mari kita pergi ke kota Daud. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah 3 raja dari timur dengan sebuah bintang petunjuk. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba bintang itu hilang. Ketika raja bingung kehilangan arah, kemudian mereka bersepakat untuk bertanya kepada Raja Herodes. Tulis di baginda Raja Herodes yang mulia, perkenankanlah kami bertanya kepada si baginda Raja Herodes yang mulia. Di manakah raja baru yang telah dilahirkan, raja bangsa Israel? Kami telah melihat bintang dari ufuk timur. Kami datang untuk menyembahnya. Kami membawa persembahan emas,
Demikianlah kisah kelahiran Yesus Kristus. Salam